beberapa saat sebelum pertandingan itu sudah rame pasti di media sosial apapun platformnya ya, Twitter, Instagram, Facebook, apa hashtag semua. Persebaya D. Iya, itu memang khusus saat Persebaya tanding kita sepakat satu dengan hashtag itu ya, di platform apapun seperti itu. 3, 2, 1. Selamat sore guys. Ketemu lagi dengan kita. Kami bersama sahabat kami lagi. Karena sudah terlalu lama ya kita break dana PPKM juga, maka kita juga menyesuaikan dengan PPKM di Surabaya. Sekarang sudah berada di level 1 dan sekarang sudah bergerak ke depan, maka mari kita syuting bersama lagi. Nah, untuk yang kali ini guys, memang ini yang paling ditunggu. Ini yang episode berapa ya? Paling ditunggu. Paling ditunggu. Ya? Nah, ini paling ditunggu ya? Belum tahu. Kalau salah 16 atau berapa ya? 16 ya. 16 ya. 16. Ini yang paling ditunggu kenapa? Karena beberapa masukan dari kami lewat IG, kenapa kok bintang tamunya itu nggak ada yang ganteng gitu. Waduh. Sudah apa namanya, pelawaknya juga gak ganteng, bintang tamunya gak ganteng gitu ya. Nah sekarang kita menuruti dari subscriber, kita datangkan yang paling ganteng. Menuruti yang komen-komen itu loh. Yang menuruti yang komen-komen Mas Harto. Enaknya apa rek dapat HP. Sore ini kita kebetulan mengundang narasumber yang muda, kreatif dan penuh inovasi. Ini Mas Gerson. Iya. Mas Gerson ini adalah tim kreatif dari bonek atau bonek mana ya Mas ya? Bonek aja. Bonek aja. Ya, bonek itu apa Mas? Ceritakan dulu Mas. Ya dulu awalnya dari istilah apa ya, dipendekkan ya, dari Bondo Nekat ya. Itu semenjak Bapak Dahlan Iskan ya yang menginisiasi istilah itu saat retetet Persebaya di Jakarta, waktu pertandingan Persebaya itu diberangkatkan dan dinamailah itu karena inginnya Pak Dahlan Iskan saat itu memang bonek ini ingin lebih baik lah dari supporter yang lain saat itu. Sehingga diberikan juga seragam. Jadi selain diberikan nama ya, penamaan, juga diberikan seragam dan lain-lain lah ya, diberangkatkan secara terkoordinir lewat bus, lewat pesawat, lain-lain itu. Jadi awalnya itu dari Pak Dahlan Iskan itu. Tapi sekarang bergeser menjadi ada yang lebih setuju kalau istilahnya ditambah kata dan di tengahnya. Jadi Bondo dan Nekat. Karena ada yang menggeser makna Bondo Nekat. Awalnya itu adalah heroisme kota pahlawan ya. Jadi memang modalnya nekat teman-teman itu. Dulu bonek itu yang penting nekat bisa mendukung tim yang disukainya ya, dicintainya. Tapi semakin kesini era waktu itu ada pihak-pihak yang mungkin kurang menyukai dan memberitakan hal-hal bonek itu yang negatif itu lebih gemar gitu. Akhirnya penambahan dan di tengahnya ya, Bondo dan Nekat itu lebih pas ya, bahwa kita juga bukannya nggak bermodal gitu, teman-teman ya juga bermodal untuk itu. Ya. Jadi yang dulunya itu kalau mengenal istilah bonek ya, pertama kali saya masuk di Surabaya itu tahun 2001 Pak Harto. Tahun 2001. Ya Mas Gerson ya, saya masuk ke Surabaya itu tahun 2001. Kemudian saya beberapa kali juga menyaksikan pertandingan di Tambak Sari ya, Gelora 10 November yang sebelumnya dulu menjadi markas bonek ya. Sekarang sudah bergeser ke Sutomo, salah ya, lapangannya sudah Gelora Bung Tomo ya, GPT ya. Dulu itu kesannya itu saya melihat itu ketemu gitu udah susah itu, ketemu besok bonek mau main itu waduh susah saya sudah. Takut dan lain sebagainya. Nah, kesan seperti itu sekarang sudah mengalami degradasi daripada supporter yang bonek mania ya, katakan bonek itu Bondo Nekat, wani nekat tok ya. Sekarang sudah bergeser sahabat HP menjadi sebuah supporter yang sangat humble ya. Boleh ya saya nyebut humble gitu ya? Boleh, karena sangat, itu bagian dari betul. Dan humble ketika mulai dari Pak Dahlan Iskan ya.
ketika dipegang Pak Dahlan Iskan, kemudian dikoordinasi menurut keterangan Mas Gerson tadi, sekarang sudah menjadi bonek yang tertata rapi, bonek yang luar biasa sehingga bisa memberikan dukungan ke Persebaya Surabaya. Itu menjadi sebuah dukungan yang motivasi luar biasa juga untuk bermain. Iya, kan dari dulunya memang sudah ada sejak zaman sebelum Pak Dahlan Iskan menginisiasi sebuah penamaan itu sudah ada pecinta Persebaya. Cuman sejak suatu saat itu diberilah penamaan atau istilah itu supaya lebih terkoordinir lah. Inginnya seperti itu cita-cita saat itu. Nah, Bisa ini yang mau kita dikatakan tanyai Mas Harto. Ya. Kita tanyai Mas Gerson ini. Kira-kira sepak terjangnya Mas Gerson ini di organisasi bonek itu sebagai apa? Sebagai pemukul genderang gitu? Kalau Mas main atau dalam organisasi itu berada di balik Pelatih fisik, layar? atau pelatih fisik. Atau yang kelihatan. joget-joget gitu? Kan kita Fisik kan nggak macam-macam. ngerti. Fisiknya supporter. Karena kan Ya. kita nggak ngerti ya apa yang Iya, dilakukan ketika di pertandingan itu bermain. Yang pasti beliau ini pasti akan hadir. Iya. Karena sekian ribu banyaknya kita nggak ngerti posisinya di mana. Iya. Yang jelas kepengurusan ini Mas Gerson ini sebagai seorang pengurus Dewan Di- Pembina di kreativitas ya. Iya, di beberapa kelompok kreatif dari Beberapa bonek. kelompok kreatif yang salah Iya. satu pembinanya adalah Mas Gerson. Maka di situ Iya. yang mau kita tanyakan adalah kreativitas daripada bonek untuk kali ini tuh apa? Ya, jadi kalau tadi saya jawab sedikit yang penabuh Ya. genderang itu ya. Dalam itu mungkin anak saya sekarang ya. Oh. Anak saya di salah satu kelompok tribun aktif. Katanya saya tanya gitu. Itu aktif ya, ikut bantu nabuh sekarang. Wah. Ya itu. Kalau saya ada beberapa kelompok kreatif yang sampai saat ini sedang terus diperjuangkan ada. Itu seperti bonek TV. Ya, jadi bonek ada TV, lalu ada radio bonek, lalu ada komunitas fotografi bonek, ya. Lalu juga pasar bonek. Ya, Ada 4 ya berarti. ada Bonek pasar TV, bonek, ya. radio bonek, Ya, komunitas fotografi bonek, bonek sama wisata. pasar bonek. Pasar bonek. Iya, dan juga di pemerhati sejarah Persebaya. Jadi ada bonek ini supporter yang salah satu, bukan satu-satunya ya, salah satu supporter di Indonesia yang kuat sekali untuk memperhatikan sejarah. Ya, beberapa hal yang terkait dengan sejarah Persebaya itu sangat menjadi perhatian utama, termasuk masalah yang sampai sekarang belum kelar, yaitu Mes Karanggayam, Wisma itu Persebaya. ya. Itu teman-teman menilai bahwa ada historis yang cukup kuat, bahwa kandang itu ya, itu tidak boleh lepas dari Persebaya. Nah, sementara pemerintah kota kan ingin menginginkan hal lain ya, gedung itu mungkin ke depannya, tapi ini masih diperjuangkan teman-teman agar tidak pindah dari Itu dulu mesnya pemain ya misalnya ya, tempat tidurnya pemain ya. Betul ya. Nah, oke, sebelum bicara jauh tentang mes dan lainnya, Ya. yang penting adalah yang melatar belakangi ketika muncul ide untuk bikin radio, Bikin ini, bikin itu ya. Itu kenapa? Karena tidak mudah ya untuk sebagai Ya. supporter, apalagi supporter bonek, ya. Itu Ya. tidak mudah untuk membuat hal seperti itu. Ya. Jadi saya sebelumnya itu lebih aktif di Surabayanya. Jadi ada komunitas Surabayaan gitu ya. Ada yang sejarah, ada yang lainnya, ada yang begini tapi tidak lama berselang saya memikirkan apa yang bisa saya bagikan untuk Surabaya yang saya cintai ini. Apa yang bisa didandani kira-kira gitu, apa yang bisa diperbaiki. Saya melihat saya juga suka sepak bola, ada dasar di situ suka sepak bola. Saya pikir memberikan sumbangsih untuk mengajak teman-teman atau dulur-dulur bonek ini lebih kreatif, itu kok saya pikir lebih bermanfaat. Jadi awalnya panggilan itu. Jadi saya menangkap
pada saat itu teman-teman ini sudah punya kreativitas Gitu ya, sebenarnya ya ada. secara personal Secara berkarya personal ada ya mereka ya? berkarya mencipta lagu terus ada yang apa namanya bikin pewartaan entah itu lewat suara lewat radio sendiri pribadi atau lewat video ya dari medsos yang dipunyai itu saya menangkap gitu loh. Wah, ini kreativitas akan lebih baik sepertinya kalau ini dijadikan satu wadah gitu ya. Tapi tidak memaksakan ya, ditampung agar harapannya saling belajar satu dengan yang lain. Ada yang lebih tahu tentang saling mendukung lah ya. Kamera mungkin ya. Ini juga teman-teman yang punya kebiasaan ngoceh ya, biasa jadi pewara ya. Jadi MC, jadi belajar kamera akhirnya. Saling bertukar. Yang kamerawan juga belajar gimana ya bicara di tempat umum itu jadi dan belajar. terjadi ya gitu ya. Nah, sekolah itu terjadi secara tidak langsung gitu. Jadi informal ya. Sekolah. Jadi tempat belajar bersama begitu. Jadi awalnya memang saya apa yang ingin saya berikan untuk Surabaya ini ternyata saya suka sepak bola ya. Kayaknya bonek ini saya turut lah. Jadi ada banyak orang seperti saya di bonek itu. Orang yang punya kapabilitas, punya kemampuan, keinginan kuat untuk membuat bonek lebih baik itu banyak seperti saya. Nah, kami semua ini saling berperan untuk membuat wadah-wadah itu. Itu. Jadi sebetulnya wadah-wadah kreativitas bonek itu banyak. Bahkan ada punya yatim piatu sekarang. Oh iya. Bonek, iya. Di Sidoarjo. Semacam panti asuhan atau bagaimana itu? Betul, semacam itu. Terus teman-teman yang juga saya lihat punya karya membuat sablon kaos, itu kan bagus-bagus. Nah, ini saya saya komunikasi dengan para teman-teman kreatif yang entrepreneur ya di sana ya. Terus bikin wadah namanya Pasar Bonek, kita bikin pasar karena teman-teman Ini pasarnya digital atau tradisional? sementara ini Di lapangan gitu? digital. Digital. Tapi kalau ada undangan-undangan seperti kapan hari di Grand City itu acara apa saya lupa itu di Jatim Fair itu misalkan. ya semacam itu ada undangan-undangan kita ikut berpartisipasi. Jadi Dalam ada bentuk- pasar offline-nya. dalam offline-nya. Stand Iya, pameran tadi terus ya? seperti Ini yang perlu Iya. rekan-rekan di Podcom tahu bahwa bonek itu punya yang namanya lapak ya. Lapak tentang merchandise ya, merchandise segala macam. Iya, segala Dikumpulkan. macam. Apa ini alamatnya, Mas Kerja? Untuk yang bisa diakses teman-teman. kalau di Instagram Pasar Bondo Nekat ya. Pasar Bondo Nekat. Iya, waktu itu saya buat Pasar Bonek kok nggak bisa di Instagram, nggak tahu kenapa dicekal atau bagaimana. Saya buat akun namanya Pasar Bonek itu nggak bisa. Jadinya Pasar Bondo Nekat. Gitu. Tapi kalau di kreativitas yang lain seperti komunitas fotografi bonek itu ada juga. Bonek TV ada di medsos ada. Cari pasti ketemu. Ya. Menarik loh itu ya sebetulnya kalau mau kita Sangat menarik dan sangat bagus sekali Sangat untuk bagus. kaum muda yang butuh. Betul. Karena Artinya tidak Surabaya- mudah loh mengumpulkan anak bonek ketika menampung mereka punya kreativitas apa untuk dibina itu tidak mudah. Nggak mudah Dan karena butuh sukanya tantangan. kan hanya bergembira dalam hal sepak bola. Betul, Nah ini sudah diarahkan kepada kreativitas yang positif gitu. Nah kreativitas yang positif sehingga tidak hanya bersorak-sorai saja tentang bola. Dan ini mestinya harus mendapat apresiasi harus dari pemerintah mendapat kota. apresiasi dari pemerintah Itu kota. ya Mas Heri ya. Nanti kapan-kapan kita undang Mas Heri Cahyadi. Jadi memang luar biasa ini ya. Kita juga baru tahu ini kalau tentang bonek itu bukan hanya teriak-teriak di lapangan kemampuannya untuk bernyanyi kemudian berkonvoi di jalan, tapi di sini juga ada kreativitas mulai dari wirausaha sampai dengan kreativitas entrepreneur dan lain sebagainya. Broadcasting. Ada juga kegiatan sosial bonek juga. Sampai ada kegiatan teman-teman punya ambulan sendiri. Wih, Jadi selain awalnya ya nyumbang-nyumbang peduli ke sana ke sini ada bencana alam gitu ya bagian kemanusiaan lah karena bonek kan juga manusia. Jadi bila ada saudara-saudara siapapun itu kita akan bantu dan akhirnya teman-teman ayo
bisa punya ambulans sendiri akan lebih menolong gitu ya. Jadi seperti pandemi kemarin ya juga membantu teman-teman, termasuk mendapat kesempatan ya kerjasama dengan pihak-pihak pemerintah itu ya untuk bagi-bagi masker ya juga kebetulan memang andil juga ya. Iya, jadi dari pemerintah juga bergandengan tangan kita gitu Bisa punya untuk tagline melakukan sendiri ya. Tagline-nya bonek peduli gitu ya. Iya, betul itu kan kalau nggak salah teman-teman semua para pemirsa juga mengetahui juga kadang-kadang di lampu merah ada bonek yang menyediakan tempat untuk orang yang berhenti itu menyumbang bencana alam apa gitu. Itu kemana itu larinya? Ya ke tempat-tempat bencana. Ke tempat-tempat bencana. Jadi memang ada organisasi koordinator khusus tentang sosial gitu, donasi nanti disalurkan itu gitu. Biasanya secara spontanitas teman-teman komunitas apapun menggelar itu. Jadi misalnya kalau kelompok berbasis tribun ya, mungkin tribun utara, timur, barat, selatan, tribun VIP itu punya wadah yang mereka kumpul, mereka menginisiasi untuk membuat kegiatan aksi sosial itu, gitu. Jadi spontanitas itu, jadi ajakan, ayo kita bikin ini, kalau bisa disepakati waktu dan tempatnya bisa kerjasama ya bersama, kalau enggak ya titiknya sendiri-sendiri mereka bergerak sampai di luar kota juga gitu. Tapi tetap pengumpulan di satu itu ya, kolektifnya tapi di satu titik. Iya, biasanya saling komunikasi untuk dikumpulkan, kita keserahkan ke pihak yang langsung di sana. Oh, iya. Luar biasa ya Mas. Sampai luar kota, luar negeri juga. Ngomong-ngomong, ngomong-ngomong soal ini ya, saya udah banyak ini ya. Sekarang Liga BRI itu baru. Nah, ngomong-ngomong ke bergulir, ya. pertandingan sepak bolanya. Ini dalam rangka pandemi. Lama ya, kita nggak main sepak bola juga ini. Kita nggak main sepak bola. Biasanya kita cuma sepak aja. Oh gitu. Kita main sepak-sepak, ada bolanya. Wah, bolanya ketinggalan. Iya. Luar biasa, ini lebih hebat. Kalau bola kan mendal ya, tendang. Kalau ini sama ini main sepak-sepakan aja. Sering kita sepak semua, memar semua ya. Pokoknya kalau salah sepak gitu. Wah, ini kadang-kadang juga kalau lebih ngeri. Kadang-kadang kalau berbentuk juga gitu, bilang sepak. Oh iya. Iya. Lain lagi Ya. Itu sepak juga. Ini saya beberapa kali melihat tayangan di Indosiar sebagai ini ya penyalur resmi yang menayangkan tentang BRI Liga 1. Liga 1 ya. Ya. Persebaya itu luar biasa loh. Persebaya Liga 1, Liga Utama, Liga 1 ya. Luar biasa. Kenapa? Karena semangatnya kemarin itu sebetulnya menang ya, karena anulir gol itu ya. Iya, yang kemarin itu anulir gol. Sebetulnya 2-0 posisinya ya pada saat bertemu. Tapi kita nggak bisa karena itu sudah menjadi sebuah drama, sebuah lapangan pertandingan ya. Jadi kita ya ikhlaskan aja. Walaupun saya juga sebetulnya getol itu kok bisa nggak sampai kelihatan orang bolanya udah masuk kok ya toh, nggak disemprit gol. Ya, kurang teknologinya. Artinya ngundang kita selesai kok. Betul. Pasti gitu menang. ya. Pasti menang. Kita punya teknologi intip CCTV. Pasti itu. Potcom ini ya. Punya itu ya. Luar biasa ya. Coba nanti kita usulkan. Nah ini yang mau saya tanyakan sama Mas Gerson. Bentuk dukungan yang jelas kita tidak boleh hadir. Ya, sebagai seorang Persebaya, bonek mania kita nggak boleh hadir dalam menyaksikan tim kesayangan kita sedang berlaga dimanapun. Bentuk dukungannya seperti apa ini? Yang pengen saya tahu ini. Mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu. Terus bonek itu ngopo ketika timnya itu sedang bertanding? Ataukah dia WA ke seluruh pemain gitu? Atau main video callan bersama-sama di sebuah ruangan untuk mendukung atau bagaimana? Tak doakan video call. Nah, ini sih yang saya karena yang nggak ngerti nih. Kabarnya pertandingan Persebaya itu ratingnya tinggi. Ratingnya tinggi. Iya, ini angka-angka yang ada dari evaluasi. Iya, betul itu bentuk nyata dari teman-teman nonton ya. Dukungnya lewat situ kan sekarang masa-masa ini. Terus yang kedua adalah teman-teman itu secara
naluriah seorang bonek itu serempak menulis di media sosial. Iya. Tentang apalagi dengan hashtag Persebaya Day gitu ya. Itu langsung lumayan. Langsung cepet Jadi langsung berapa saat sebelum pertandingan itu sudah rame pasti di media sosial apapun platformnya ya, Twitter, Instagram, Facebook, apa hashtag semua. Bono Persebaya Day. Iya, itu memang khusus saat Persebaya tanding kita sepakat satu dengan hashtag itu ya, di platform apapun seperti itu. Jadi dari rating ya itu kenceng, teman-teman juga secara di luar itu juga tetap beri dukungan gitu. Dan satu lagi berupaya untuk tidak melanggar datang ke stadion, itu juga upaya positif dari teman-teman inisiatif gitu. Biasanya kan teman-teman kalau waktu ada pertandingan ya yang boleh ditonton ya, itu tanpa komando sudah spontanitas dari kota manapun, bahkan dari luar negeri bonek-bonek itu ke kota itu, gitu kan. Bonek tidak lagi mendukung di Surabaya aja, dimanapun itu didatangi gitu. Sampai pernah kalau tidak saya lupa ingat itu di Jawa Tengah, gitu. Salah satu kota di Jawa Tengah itu pihak kepolisian itu kaget waktu di salah satu sisi dia menghadap itu masih kosong, lalu dia balik badan ngasih instruksi ya mungkin ya, atau berkomunikasi dengan pihak lain, begitu noleh belakang itu sudah penuh bonek semua dalam hitungan menit. Dari sampai melongo, ini datang dari mana, cepat kok tiba-tiba penuh gitu. Ya itu spontanitas teman-teman aja mendukung. Karena bonek ini menurut saya ya itu sebuah hiburan yang sehat juga loh. Kenapa? Ya itu tadi, selain adrenalin kita ya, itu melihat pertandingan sepak bola itu terpacu gitu ya. Di samping itu juga bisa disalurkan lewat hal-hal yang positif. Komunitasnya juga berteman dengan banyak orang yang tadinya cuman teman-teman yang suka tawuran dan lain sebagainya, kan sudah paradigma itu sudah berubah gitu loh, menjadi teman-teman yang kreativitasnya sungguh bisa diandalkan. Ya, memang itu para kami tua ya. Jadi dulur ya. Sudah tua? Mungkin di atas saya. Oh, di atasnya. Iya, mungkin di atas saya juga tidak berhenti memberikan nasihat gitu ya. Jadi marilah sudahi aktivitas yang tidak lagi berguna atau malah merugikan orang lain. Karena tindakan itu malah membuat nama Persebaya jelek. Nah, jadi teman-teman itu memberikan himbauan ke keluarganya sendiri itu dengan, kalau kamu cinta Persebaya, ya jangan bikin Persebaya namanya jelek. Apapun bentuk kegiatannya ya. Seperti kegiatan dulu itu kalau pertandingan Persebaya kan nutup jalan. Ya. Nah, sekarang teman-teman sadar buka jalan bahwa bahwa hal itu tidak mengenakkan gitu loh orang lain ya. Akhirnya berefek pada orang lain, masyarakat umum malah melihat wah Persebaya jelek karena konotasinya menjadi itu jelek teman-teman. Akhirnya teman-teman semakin kesini, semakin era waktu semakin maju ya, semakin menata dirinya. Jadi biasanya konvoy-konvoy itu selalu ada namanya korlap, ya. Ada koordinator lapangan itu biasanya mengatur. Misalnya jalan boleh hanya 2 saja gitu ya, nggak boleh nutup jalan. Itu jadi sekarang berlomba menciptakan stigma yang positif ke masyarakat. Dulunya apa gitu, sekarang diubah, karena itu salah satu berjuang membuat nama Persebaya luar biasa. Ngomong-ngomong tadi soal korlap ini, kalau ngomong soal Pak Harto ini sudah berpengalaman. Jangan ditanyakan lagi. Beliau ini korlap mulai dari kecil. Korlap sampai dengan sekarang. Koordinator lap-lap. Keliru. Korlap tuh kura-kura dan lapar. Oh iya, itu selalu ada. Berarti bagian ikat makanan ya, sesuai. Ya. Itu cocok. Koordinator lapar, waduh, penghinaan itu. Mungkin maksudnya habis itu makan dibersihkan terus dilap mungkin. Saya yang sering bayari kok.
makanya koordinator tukang lap itu loh. Nah ini yang terakhir ini guys, biasanya yang terakhir itu tidak ada yang lain, tidak ada yang bukan. Biasanya Nah. Mas Harto. Iya, Tapi untuk kali ini edisi spesial, Ya. tidak ada yang lain, tidak ada yang bukannya kita hapus, kita skip dulu. Ya. Kita berikan kesempatan kepada bintang tamu untuk memberikan sebuah Statement. statement Kalau mau tambahin enggak atau pesan-pesannya karena subscriber ini juga nanti pasti ada ya bonek karena minta ayo Iya. mendatangkan Mas Guru susah loh. Susah. Oh, pesannya juga terakhir jangan lupa di subscribe gitu ya. Satu bulan, fotonya. satu bulan kita mendatangkan Mas Guru. Bonek-bonek gitu. Bisa. Ya, Monggo kan, Mas Gersan. Bonek, monggo. Ya kalau pesan-pesannya kepada pesan-pesan Podkomania dulu ya. Ya. Mungkin ada para pemirsa atau keluarganya Sahabat ya. HP. Ya, sahabat HP ya. Ya. Ya, itu ingin turut ya dalam mengasah kreativitasnya guna juga menambah harum nama bonek untuk Persebaya. Silakan hubungi saya. Nanti akan dicantumkan di nomor Iya. teleponnya sama Pak Produser ya. Boleh. Silakan dihubungi, Punya Mas bisa Gersan. di chat, bisa di japri. Jadi bila ada yang tertarik silahkan bergabung karena rumah kreativitas seperti Bonek TV, Radio Bonek, Komunitas Fotografi Bonek, Pasar Bonek itu milik keluarga besar ya, bukan milik satu atau individu tertentu, tapi ini memang diinisiasi oleh keluarga sendiri yang diharapkan juga dapat menumbuh kembangkan kreativitas dulur-dulur bonek dan juga kemajuan media-media yang dibuat tersebut. Oke. Itu ya. Luar biasa. Jadi pesannya apa ini? Pesannya itu tadi. Oh, sudah. Sudah. Oh, sudah berpesan. Oh, sudah. iya. Situlah. Tiki-takanya bagus loh itu orang Nah. Korea itu. Siapa? Manukawa atau siapa? Iya. Itu luar biasa. Ya semoga Itu pemain Korea. populer, Korea. ya. Bukan Papua ya? Bukan. Ya harapannya kan Produser kita ya, apa ya? ya harapannya kalau pemain luar main di Persebaya kan memberikan ilmu ya Iya. kepada pemain Tapi Persebaya lainnya. cukup memberikan warna. Semoga menginspirasi pemain Cukup signifikan lokal ya. kita. Yuk kita berpesan terakhir sama supporter bonek ya. Kalau kamu mencintai kita bareng-bareng ya. Kalau kamu mencintai Surabaya, mencintai Persebaya, jangan bikin apa tadi statementnya? Kalau kamu mencintai Surabaya, kamu jangan bikin malu ya. Malu Surabaya. Begitu pula Persebaya ya. Begitu juga Persebaya. Kalau benar-benar mencintai Persebaya, buatlah nama atau kegiatan yang harum ya untuk Persebaya. Saya rasa itu sudah di hati teman-teman Oke, bonek semua. ya. Kan sudah bisa dilihat dulunya seperti apa. Sudah Kita bergeser, sudah ya. bergeser lebih kreatif Ya. sekarang ya. Harapannya lebih baik. Pergeserannya sangat jauh sekali. Iya. Betul. Perubahannya. Jadi kalau Baik. kamu mencintai Persebaya, kamu jangan bikin malu Surabaya. Itu pesannya dari Mas Gersan. Iya. Terima kasih. Oke, sahabat HP. Ayo. Podcom Kak sore ini kita sudahi di sini. Kita sudah dapat info banyak tentang Persebaya, tentang tim kreatifnya juga, bagaimana Persib bonek itu berubah dari hal yang dulu banyak anarkisnya sekarang lebih ke kreatifnya juga, ada radio, ada komunitas fotografi dan lainnya. Nah, siapa yang ingin bergabung nanti kontak aja Ya, nomornya di silakan. deskripsinya. Jangan Sini lupa ya. adalah ya bonek juga adalah pemuda, bonek juga bagian dari Sumpah Pemuda. Oke, sahabat HP punya cerita. Bye bye.